Yesus siapa? Yesus itu putra Bapa. Tuhan. Bisa dibilang Tuhan. Bapa yang di sorga? Tuhan. Roh Kudus? Roh dari Tuhan. Ada berapa Tuhan? Yesus sama Roh Kudus itu perantara. Ada berapa Tuhan nih? Yesus sama Roh Kudus itu pentaraan untuk Bapa. Ya, ada berapa Tuhan jadinya? Gereja Katolik. Ada berapa Tuhan nih? Ada 3. Ah, 3. Tuhannya cuma Saya bawa judul Juru Selamat yang Tidak Selamat. Menurut Anda siapa? Juru selamat yang tidak selamat. Juru selamat yang tidak selamat. Kayaknya nggak ada dah. Juru selamat pasti selamat lah Pak. Waduh. Juru selamat. Emang ada juru Iya. selamat nggak selamat. Iya makanya kan aneh juru selamat nggak selamat. Betul itu, waras itu. Bang, Yesus itu juru selamat nggak? Juru selamat. Oke, waktu dia ditangkap tentara Romawi, dia diseret tentara Romawi, lalu dia sampai disalib, dia selamat nggak? Selamat. Dia mati. Kan pada hari ketiga Mati dia di tangan tentara Romawi. dia itu udah kehendaknya. Kan kagak selamat dia. Di tangan tentara Romawi dia mati. Kagak selamat dia, Bang. Tapi dia selamat. Dia di hari ketiga dia bangkit. Tapi di hari ketiga dia bangkit. Tapi kan sebelumnya dia mati di tangan tentara Romawi kan? Metong dia gitu. Mati hanya untuk menebus dosa manusia, Pak Ustadz. Artinya apa? Kagak usah mau menyelamatin orang lain, Bang. Menyelamatkan dirinya sendiri aja nggak mampu dia. Macam mana, Bang? Sebelumnya dia udah tahu. Udah tahu. Kalau udah tahu ngapain dia kabur-kaburan sama murid-muridnya? Dia dikhianati sama muridnya. Ya makanya yang kayak gitu. Kalau udah tahu kan dia langsung rapat aja sama tentara Romawi. Tentara Romawi, kapan kau salibkan aku? Ayo, kita acaranya jam berapa nih? Hari apa, tanggal berapa? Kan kau udah tahu kayak gitu aja. Kagak perlu kalau udah tahu itu berdoa semalam-malaman. Ya, terus titik peluhnya sebesar jagung. Apa itu? Ya berdoa semalam-malaman titik peluhnya kayak sebesar jagung. Wah, saking ketakutannya. Kayak gimana, Bang? Apanya? Karena Ya dia udah iya. Kalau dia nebus dosa ya ngapain ya dia kayak gitu. Seharusnya dia menyerahkan diri, rapat sama tentara Romawi. Tentara Romawi, aku mau tebus dosa manusia. Aku kan udah tahu nih, dinubuatkan aku ini ya mau mati nebus dosa manusia. Tanggal berapa kau eksekusi, di mana salibnya, berapa ukuran salibnya, direncanakan dulu gitu. Bukan berarti harus lari-larian sampai ke dalam taman Getsemani, berdoa semalam-malaman di sana. Bukan kayak gitu. Abang ini. baik. Jadi saya boleh bertanya? Iya, boleh. Bagi kami kan Yesus itu Tuhan kami. Bagi Pak Ustadz, Yesus itu apa? Yesus itu bagi saya, Tuhan apa? dia adalah utusan Tuhan, Nabi. Dia bisa membangkitkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad bisa membangkitkan orang mati apa enggak? Nabi Muhammad mukjizatnya tidak ada, membangkitkan orang mati nggak ada. Ya, mukjizat Nabi Muhammad kan cuma lakukan. Ya, mukjizat Nabi Muhammad tidak ada, membangkitkan orang mati nggak ada. Apa ada Tuhan yang tanpa bukti nyata? Maksudnya? Apa ada Tuhan yang Nabi Muhammad menyerupai manusia? Nah, Yesus juga menyerupai manusia, utusan dari Bapa di surga.
Tuhan yang bisa kita percaya itu kecuali Tuhan yang benar-benar punya darah, punya daging. Tuhan punya darah. Yesus Tuhan kami punya sebut. darah. Ya. Kita Terus kan menyerupai Tuhan. terus kayak gimana? Kita kan menyerupai Tuhan. Kami nih ya Katolik ya percaya Tuhan kalau dia tidak menunjukkan wataknya aslinya, kalau tidak menunjukkan rupanya, bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan? Walah. Kayak gitu toh ya. Kagak usah dulu ke Nabi Muhammad bang kalau kayak gitu ya. Kita nggak usah membanding mukjizat kayak gitu. Yesus itu membangkitkan orang mati. Kalau Nabi Muhammad membangkitkan atau tidak, Nabi Muhammad tidak ada mukjizatnya seperti itu. Tapi Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Yesus bisa nggak bisa Yesus kan gitu. Sama Yesus kagak bisa belah bulan ya, tapi Nabi Muhammad bisa. Terus ya Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jari jemarinya. Bisakah Yesus melakukan seperti itu? Enggak bisa juga ya, enggak bisa. Jadi enggak perlu dibanding-banding mukjizat seperti itu. Enggak perlu. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membanding-bandingkan Tapi dari menurut utusan saya, Allah. Kayak gitu. Terkait kata Anda, Tuhan itu yang dapat ya dijadikan Tuhan adalah Tuhan yang kelihatan, betul nggak? betul. Oh betul, baik. Betul kata Anda, Bang. Kalau saya mau tanya sama Anda ya, Boleh. dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda, itu yang mana milik Anda, Bang? Semua milik saya hanya diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan mata Anda, Yesus Anda ngelihat nggak Anda? Hah? Nggak tahu kan, saya baru Iya, waktu Yesus katanya kan Tuhan itu Yesus. Waktu Yesus menciptakan Anda, ada nggak Yesusnya Anda lihat? saya nggak lihat Yesus. Nggak lihat, berarti Bang ya Tuhan itu bukan Yesus. Karena apa? Waktu penciptaan Anda di dalam rahim ibu Anda, Yesus kagak nongol dalam rahim ibu Anda. Bukan Yesus menciptakan Anda ya. Satu poin bukan Yesus yang menciptakan Anda. Ya, betul Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz bilang itu betul, Yesus tidak menciptakan saya. Bapak kami yang menciptakan saya. Nah, kalau Bapak di sorga yang menciptakan Anda, Bapak di sorga kayak mana bentuknya? Kita nggak tahu, saya nggak tahu Bapak bentuknya gimana. Rupa dan watak kita ini bentuk serupa sama Tuhan. Makanya putranya itu diutus ke dunia. Ya, kalaunya Bapak di sorga kagak tahu bentuknya, kagak kelihatan, ngapain Anda cari Tuhan yang nongol? Ya karena itu Bapak. Gimana sih yang menciptakan Anda saja itu kagak nongol. Yang menciptakan Anda tahu dia yang kagak nongol gitu. Lalu Anda di dunia mau nyari Tuhan yang nongol. Naudzubillahi min dzalik kalau kayak gitu. Karena dia udah mengutus putranya turun ke dunia Pak Ustadz. Tuhan itu maha adil Bang. Ya, kalau dia mengutus Tuhan di satu daerah lain kagak lihat, gimana adilnya? Tapi semua tahu. Anda lihat nggak? Nggak lihat, tapi semua Nggak lihat. tahu. Orang abad pertama dapat lihat Tuhan. Mungkin karena di kitab suci tertulis. Mana adilnya? Tuhan Anda satu lihat satu kagak. Ya kita kan baru datang Pak Ustadz, mata kita Lah, kan kayak gitu. Jadi gugur maha adilnya, satu lihat satu kagak. Jadi Bang, yang patut disembah, yang patut dituhankan itu yang kagak nongol. Karena apa? Yang kagak nongol, yang ciptain Anda aja kagak nongol. Ya, terus yang kagak nongol ini dari manusia pertama sampai kiamat nanti itu dia kagak bakalan nongol. Itu pencipta. Jangan kau cari gitu ya.
Jangan kau cari Tuhan yang bisa nongol. Karena Tuhan yang adil itu Tuhan yang kagak nongol. Tuhan yang ciptain Anda di rahim ibu Anda. Ya, kalau ada Tuhan nongol itu Tuhan-Tuhanan ya. Kayak gitu bang. Karena apa? Itulah bentuk adilnya. Dari manusia pertama sampai hari kiamat nanti dia tidak nongol. Ya, tidak ada satupun manusia yang melihat dia. Adil dia. Termasuk orang buta juga nggak lihat dia. Jadi bang, Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang kagak nongol. Ya. Betul. Nah. Yang kita kan nggak nongol, kita kan nggak nongol, tapi utus Kagak nongol gitu. Kagak perlu nongol. Yang nongol tuh makhluk. seperti Pak Ustadz kan, tuh Nabi Muhammad kan diutus. Itu nabi. Nongol Itu kan dia. nabi bukan Tuhan. Iya, nongol kan dia. Kenapa? Sama kami, Yesus putranya itu diutus. Tapi Yesus Anda sembah kan? Anda Tuhan kan? Iya, karena dia Beda kita. Nggak sama Nabi Muhammad nabi, nggak kami sembah Nabi Muhammad Ya, enggak. gini Pak Ustadz, kita kan percaya Tritunggal Maha Kudus. Untuk kita kan percaya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Enggak. Iya, Tritunggal itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Tuhan Kudus. kami, putranya Yesus, Roh Kudus itu rohnya dari Tuhan. Ya itu makanya kita percaya karena ada Tritunggal Roh Kudus, Tritunggal Maha Iya. Kudus itu. Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Karena kita ada lambangnya. Lah, yang saya tanya Yesusnya kapan ngajarin Tritunggal? Enggak ada Yesus ngajar. Nggak ada, lalu ngapain Anda Tritunggal? Ya karena Yesus wafat itu makanya ada Tritunggal. Aduh, abang. Katanya mengikuti Yesus nggak ada yang ngajarin Tritunggal, nggak. Terus ngapain Anda jadi Tritunggal coba? Kan aneh, bertentangan dengan Yesus. Enggak, emang itu sederajat, sepadan. Sepadan seperti apa? Kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, sekarang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga-tiganya Anda sembah. Ya, kita ke gereja harus itu. Atau mau berdoa Katolik. Baik, kalau Anda ke gereja tiga-tiganya Anda sembah, ya. Gitu. Bukan disembah, kita hanya buat lambang aja, tanda salib. Buat lambang, wah berhala itu bang ya. Gak boleh bikin lambang di Taurat Musa. Bukannya Jangan lambang. Tidak boleh membuat patung. Gak boleh membuat lambang-lambang kayak gitu. Macam mana? Kan Yesus punya ibu, Bunda Maria. Iya. Ya wajar lah kita harus berdoa juga kepada ibunya. Untuk kita berdoa kepada ibunya biar ngasih tahu kepada anaknya. Oh, Yesus. berarti gini bang. Waktu Yesus dikandung Bunda Maria nyembah siapa? Tuhan, Bapa. Bapak, Iya. bukan Yesus. Bukan, Yesus kan putranya. Yesus itu Oh. kan belum. Jadi dia menyembah Bapak. Bapak, Iya, bukan putranya. bukan. Oh, bukan. Berarti Yesus Jadi bukan kita Tuhan. Berdoa itu lewat perantaraan kalau ada hari bulan Maria ya. Kita akan berdoa kepada Bunda Maria lewat perantaraan Bunda Maria kepada Bapa, pada putranya. Waduh. Yes. Itu. Berarti yang di dalam perut Maria bukan Tuhan. Tuhan setelah diutus, setelah Yesus. Tuhan juga. Bang, bentar. Saya bingung abang ini. Maria nyembah Bapa yang di sorga, betul? Betul. Yang di dalam perut Maria Putranya siapa? ada. Tetap Yang di dalam perut Maria siapa? Yesus. Yesus, bukan Tuhan. Tuhan kan dia juga putra dari Bapa. Ada berapa biji itu Tuhan? Ya, Tuhan satu. Hah? Tuhannya satu, tapi kami tetap Tuhannya satu. Tuhan. Tadi Bapa di sorga Tuhan, betul? Betul. Yang di kandung Maria Yesus. Tuhan atau bukan? Dia putra Bapa, jadi kami tetap nyebut dia Tuhan. Tuhan kami, Yesus Kristus. Ada berapa nih? Dua. Iya, Dua? kan Bapa Putra. Iya.
Ada dua Tuhan kan? Dua. Ah. Dua. Ya kan bisa dua, tiga, intinya satu Bapa. Yesus, Kayak gimana? kita berdoa kepada Yesus. Lewat perantaraan Yesus ke Bapa. Ada. Kayak Yesus kan putra Bapa. Iya. Aduh, bingung saya teman-teman Cicar Abang ini. Sakit pala saya jadinya. Sakit pala saya ya, bingung. Paramek mana paramek ini? Ada. Bang. Sekarang saya mau tanya kayak gini aja deh, Bang, ya. Pertanyaan klasik sama Anda. Di Katolik, ya, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Di Katolik, Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Pertanyaan ketiga. Manusianya Yesus ini berarti ciptaan, betul? Betul. Jadi Katolik menyembah ciptaan, betul? Betul. Tepuk tangan jujur ya teman-teman. Jujur. Jujur bahwa dia menyembah. Bang, ngapain kita menyembah ciptaan? Lebih baik menyembah Tuhan. Ngapain kita nyembah ciptaan? Karena dia putra Bapa, putra dari Tuhan kami. Waduh, Lewat dia, kenapa harus pakai perantara kayak gitu? Seharusnya langsung. Karena kalau nggak lewat perantaraan, mana kita tahu siapa yang akan mewartakan kerajaan Allah? Lah gini, sedangkan dia ya di abad pertama turun selama 33 tahun. Kan kayak gitu. Hanya untuk Yahudi, bukan untuk Anda, Bani Asia, bukan. Iya, aku diutus hanya untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Kan kayak gitu. Matius 15 nomor 24. Dia kan ngomong kayak gitu, hanya untuk Israel, bukan untuk abang Bani Indonesia. Ngaco abang ini. Agama kan di setiap negara ada, Pak Ustadz. Ya itu ada, memang ada. Terus? Ya, nggak harus Israel, nggak harus Indonesia, semua ada. Bang, tapi di Katolik itu Bunda Maria dituhankan juga? Enggak sih, kita panggilnya Bunda ada, Bunda Perawan. Tapi bukan Tuhan. Enggak. Bukan Tuhan. Karena kita bukan Tuhan. lewat pantaraan. Iya. Sakit pala saya teman-teman. Iya, Pak. Iya, saya puyeng kalau banyak Tuhan kayak gini, banyak Tuhannya puyeng saya. Kan banyak Tuhan, Tuhannya cuma satu. Satu. Bapa. Tadi Yesus ya Pak? Yesus itu putra Bapa. Tuhan. Bisa dibilang Tuhan. Bapa yang di sorga? Tuhan. Roh Kudus? Roh dari Tuhan. Ada berapa Tuhan? Yesus sama Roh Kudus itu perantara. Ada berapa Tuhan nih? Yesus sama Roh Kudus itu pentaraan untuk Bapa. Ya, ada berapa Tuhan jadinya? Gereja Katolik. Ada berapa Tuhan nih? Ada 3. 3. Tapi Tuhannya cuma satu. Kayak gimana? Tuhannya ada 3. Tadi udah aku jelaskan, kita berdoa pentaraan Yesus Kristus kepada Bapa. Kan kayak gitu. Ada 3 jadinya. Kayak gimana Bang? Tandanya Bapak, nih kita nih ya, presiden sama dananya nih datang nih. Kalau kita mau kasih tahu ke bapaknya, boleh kita kasih surat atau apa ke anaknya, biar kasih tahu bapaknya gitu. Biar kita kasih tahu bapaknya. Tapi ya anaknya itu bukan bapaknya. Sepakat? Ya, anaknya emang bukan bapaknya. Iya, anaknya itu bukan bapaknya. Artinya Yesus bukan bapak. Gitu. Iya, Yesus putra Bapa. Ya putra, artinya bukan, Yesus itu bukan bapak. Betul? Bukan bapak. Bukan. Iya pinter. Ya. Yesus itu putra Bapa.
Putra. Jadi banyak kali Tuhannya 3, Putra, Bapa juga Yesus ya. Aduh. Kacau. Kalau secara logis kan kayak gitu kan, manusia harus lahir. Ngapain juga Tuhan Anda jadi manusia? Tuhan mengutus putranya untuk menebus dosa manusia. Jadi Tuhan mengutus putranya untuk dibunuh gitu. Gak ada misi lain, gak ada kerjaan lain. Mengutus putranya hanya untuk dibunuh. Bahwa ada bukti nyata, Pak Ustadz tadi kan udah kujelasin. Apa? Kalau kita nggak ngelihat bukti nyatanya, gimana kita bisa percaya Tuhan? Apakah itu Tuhan? Lah, terus Anda buktinya lihat Yesus nggak? Dengan mata Anda? Ya saya nggak lihat Yesus. Lah, terus Ya. ngapain Anda percaya dia Tuhan? Saya percaya. Kayak gitu pula logikanya, Bang. Anda saja tidak lihat Yesus, ngapain kata Anda tidak melihat diimani? Kan gitu. Ngapain kagak kelihatan diimani? Karena Anda saya sebelumnya tanya udah lihat ada yang Yesus lihat Yesus kagak? Kagak. Terus ngapain Anda ngimanin Yesus? udah ada yang lihat kan? Itu Anda yang membuktikan. Kan sebelumnya udah ada yang lihat. Kalau saya Anda yang membuktikan. Masa orang nggak boleh? Nggak bisa. Aduh, sekolah dulu lah, Bang. Iya, kacau abang ini. Ada lagi, Bang, yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau gantikan Kristen yang lain nih, yang ngantri. Ngamuk mereka di bawah. Gara-gara abang ngamuk mereka. Ayo Bang, selamat malam Pak Ustadz. Oke, selamat malam Bang ya. Ya, Thank you. Kacau ya teman-teman. Dasar. Aduh.